Haleluya, 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 puji Tuhan. Shalom, saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Kembali bersama saya sebagai hamba Tuhan dengan program Yesus itu baik. Amin. Puji Tuhan. Pada hari Minggu saya ingin membagikan berkat firman Tuhan kepada kita semua yang menyaksikan program Yesus itu baik. Saya sangat rindu saudara diberkati firman Tuhan pada hari ini. Hari ini adalah hari Minggu yang sangat istimewa buat kita sebagai orang Kristen. Mungkin saudara sudah beribadah, mungkin saudara tidak bisa beribadah, hanya menyaksikan ibadah melalui program YouTube ataupun melalui program live streaming. Saya percaya saudara pasti merasakan berkat-berkat Tuhan yang sama dari Tuhan Yesus. Dan saat ini saya akan membagikan firman Tuhan kembali buat kita yang menyaksikan program Yesus itu baik. Saya yakin melalui program ini saudara bisa merasakan kasih Tuhan, merasakan berkat Tuhan, merasakan kuasa Tuhan dalam hidup saudara. Karena saya percaya, saya berdoa buat saudara, Tuhan Yesus bersama dengan saudara. Haleluya. Saya akan bagikan firman Tuhan di dalam kitab Samuel pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-25. Saudara bisa baca di rumah ataupun baca dimanapun Anda berada. Melalui firman Tuhan ini saya yakin kita sama-sama diberkati firman Tuhan. Haleluya. Judul firman Tuhan hari ini dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat pertama sampai ayat yang ke-25, yaitu Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Saudaraku, kadang kalau kita udah jatuh baru ada penyesalan. Kalau kita sudah ditimpa dengan musibah baru kita menyesal. Kita sudah ditinggal baru kita menyesal. Saudaraku, jangan lupa bahwa kesempatan kedua itu ada bagi orang-orang yang mau bertobat. Amin. Kalau kita mau meninggalkan kehidupan kita yang lama, Tuhan pasti bela, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti berikan kesempatan kepada kita untuk berbalik ke jalan yang benar. Yang percaya katakan amin. Dan hari ini saya akan bacakan buat saudara supaya kita semakin mengasihi Tuhan, supaya kita semakin mengenal siapa itu pribadi Yesus yang paling baik. Ayat pertama, Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada dua orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lainnya miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suap dan minum dari pialan dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Ayat keempat, pada suatu waktu orang kaya itu mendapatkan tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk masaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah kepada orang itu dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu, dan orang karena itu ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkau orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurupai engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambahkan lagi itu dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya.
karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kau timpahkan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istrimu di depan matamu dan memberikan kepadanya orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukan secara tersembunyi. Saudaraku akan baca ayat yang ke-20. Saudara bisa baca di rumah ayat pertama sampai ayat yang ke-25 supaya saudara paham dan mengerti isi firman Tuhan pada hari ini. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan beruak dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu ia pulang ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkannya kepadanya roti, lalu ia makan. Ayat 21. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak-anakmu sudah yang masih hidup itu, engkau berpuasa dan menangis, tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Jawabnya Daud, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihi aku sehingga aku itu tetap hidup. Saudaraku, firman Tuhan hari ini mengajak kita jangan bermain-main dengan dosa. Saudara, Daud tidak mau mendengarkan Natan. Sementara Natan adalah seorang hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan untuk mengingatkan Daud supaya dia berhati-hati tentang hidupnya. Saudara, kalau kita tidak berhati-hati dalam hidup ini, kita akan hancur dan kita tidak akan mendapatkan harapan dalam hidup ini. Kenapa saat ini kita melihat Daud menyesali perbuatannya? Karena Daud tidak memikirkan apa yang dia lakukan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sudah memberikan segalanya kepadanya sampai ia diurapi menjadi raja. Jangan tunggu Tuhan pukul dulu kita baru minta tolong kepada Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan ampuni saya, Tuhan berikan kesempatan kepada saya. Dalam program hari ini, Yesus itu baik, saya berikan judul dalam kitab Samuel ini, yaitu tentang Tuhan memberikan kesempatan kedua. Saudara, kita semua adalah orang yang berdosa, men. Justru karena kita berdosa di hadapan Tuhan, Tuhan datang ke dunia itu untuk menyelamatkan kita, menggantikan dia sebagai korban, untuk dikorbankan kepada manusia yang berdosa, supaya saya dan saudara yang saat ini masih berbuat dosa di hadapan Tuhan, dia tebus kita dengan darahnya, dia hapus segala perbuatan kita, dia selamatkan hidup kita, dia angkat kita dari kotoran dosa, dia angkat kita dari sampah menjadi berharga, karena dia mengasihi kita. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mungkin saudara berpikir, saya tidak mungkin diampuni Tuhan lagi, saya nggak mungkin menerima keselamatan lagi, saya malu, saya tidak pernah lagi beribadah, sekalipun saya tidak pernah menginjak gereja. Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mungkin. Mungkin manusia berkata, ngapain kita berteman dengan dia, ngapain kita bersahabat dengan dia. Tetapi ada Yesus yang mau menerima kita sebagai anak-anaknya. Amin. Daud jatuh di dalam dosa. Dia adalah seorang raja. Dia punya wibawa yang tinggi. Dia punya aura yang sangat baik sebagai pemimpin bangsa Israel. Tapi karena dia tidak berjalan menurut jalannya Tuhan, sampai Natan mengingatkan dia tidak mau dengar. Saudaraku, jangan tunggu Tuhan ambil sesuatu yang lebih berharga dalam diri kita, baru kita, Tuhan, saya minta ampun. Daud, apa yang berharga dalam dirinya? Jabatan? Bukan. Kekuasaan? Bukan. Istri? Bukan. Saudaraku, dia mengalami kejenuhan dalam dirinya karena dia berbuat dosa. Bukan cuma hanya dia kehilangan pelayanan, bukan cuma dia hanya kehilangan sosok figur seorang raja,
tetapi dia juga kehilangan seorang anak yang dia cintai. Saudaraku, saudara mungkin berpikir bahwa Daud itu mungkin orang egois. Iya, dia egois. Dia sombong. Dia tidak mau mendengarkan Nathan. Sementara Nathan adalah seorang utusan Allah yang dipakai Allah untuk mengurapi Daud. Tuhan memakai Nathan untuk mengurapi Daud sebagai raja. Tujuannya satu, supaya Daud bisa membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Meskipun bangsa Israel sudah 50 tahun, mereka muter pun di padang gurun, mereka tetap tidak bertemu dengan janji Tuhan. Kenapa? Karena kita bermain-main dengan dosa. Saudaraku, Tuhan masih mau memberikan kesempatan kepada kita. Kalau kita mau tanggalkan segala dosa kita, kalau kita mau menanggalkan segala ego kita, kesombongan kita, jabatan kita, kita sombong dengan jabatan, kita sombong dengan pelayanan, kita sombong dengan karir kita sombong dengan usaha kita sombong dengan sekolah kita, mungkin saudara sampai S3, saudaraku, Tuhan tidak mencari orang yang S3, S1, S2, S3. Tuhan mau cari orang-orang yang mau berbalik kepada Dia. Ya kan? Karena di surga tidak ada S1, S2, S3, saudara. Di surga tidak ada sekolah. Di surga tidak ada pangkat, jabatan, kekayaan, harta. Tidak ada, saudara. Sekaya apapun Daud, ketika dia jatuh dalam dosa, dia menyesali bahwa dia kehilangan seorang figur Tuhan dalam dirinya. Kenapa saat ini saya bikin judul tema firman Tuhan pada hari Tuhan masih memberikan kesempatan kedua bagi orang-orang yang mau berbalik kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kalau kita tidak berbalik kepada Tuhan, apapun yang kita punya, apapun yang kita cintai, apapun yang kita simpan, apapun yang kita bangga-bangga ke dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam apapun yang kita cintai sampai detik ini, semuanya Tuhan pasti ambil. Daud, seorang raja, jatuh dalam dosa. Saudaraku, jangan pernah Anda berpikir seorang hamba Tuhan ini gak bisa jatuh. Bisa. Daud jatuh karena dosa. Dia jatuh karena perempuan. Laki-laki lemah secara perempuan. Tapi ingat saudara, Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Karena apa? Karena Tuhan pasti menopang kita. Yang percaya katakan amin. Kenapa tema hari ini saya katakan Yesus memberikan kesempatan kedua kepada orang-orang yang mau bertobat kepada Tuhan. Karena Tuhan mau kita menjadi ahli waris kerajaan di surga. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara mau menjadi anggota orang-orang yang kudus di hadapan Tuhan, semua penghuni surga akan bertepuk tangan menyambut imanmu kepada Tuhan Yesus. Kenapa kita perlu kesempatan kedua? Karena Tuhan mau memberikan kita janjinya. Kenapa kita perlu menerima kesempatan kedua? Karena kita butuh Tuhan dalam hidup ini. Kenapa kita perlu menerima kesempatan kedua dari Tuhan? Karena kita mau diselamatkan. Kita ditolong, dibebaskan dari segala ikatan-ikatan dosa. Saudaraku, untuk mencapai target supaya kita sempurna, ada dua hal yang Tuhan lakukan. Yang pertama, sabar. Kalau kita sudah dimerdekakan oleh darah Yesus, berarti kita harus punya hati yang sabar. Sabar tidak gampang untuk dilakukan, saudara. Mungkin anak-anak muda saat Anda waktu pacaran, ketika Anda saat berpacaran, ya, ketika melihat karakter pasangan Anda supaya Anda tidak kehilangan dia, Anda perlu sabar. Sama halnya, kalau Anda ingin menerima kasih Kristus dalam hidupmu, menerima kesempatan kedua dari Tuhan, kita harus sabar sebagai anak-anak raja. Kita harus sabar sebagai anak-anak yang sudah diselamatkan oleh Yesus. Melalui program Yesus Itu Baik,
Saudara harus memiliki hidup yang sabar. Orang sabar mendapatkan jawaban dari Tuhan. Kenapa Yesus mengajarkan kita sabar? Contoh yang paling besar, yang paling indah, menjadi figur yang sabar dalam menghadapi manusia adalah Yesus. Yesus adalah guru besar bagi orang-orang yang percaya dan yang tidak percaya. Kenapa? Karena dia punya tugas yang sangat penting, yaitu untuk mengajar kita, mendidik kita, mendewasakan kita, dan membimbing hidup kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, selain sabar, Yesus mengajarkan tentang ketekunan. Saudaraku, kalau kita tidak tekun di dalam Tuhan, kalau kita tidak bisa mengasihi satu dengan yang lain, kita tidak akan pernah memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau kita punya hubungan secara horizontal dan vertikal, berarti kita harus punya hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Semakin Anda dipakai Tuhan dalam pelayanan, semakin Anda dipakai dan diurapi dalam doa, semakin Anda dipakai dalam pekerjaan Anda, semakin kita bertekun. Orang yang bekerja keras akan melihat hasil yang indah dalam hidupnya. Saudara, kenapa Tuhan ajarkan kita untuk bertekun? Karena di dalam bertekun kita akan mendapat jawaban. Di saat kita bertekun dalam doa, kita akan melihat kemurahan Tuhan. Di saat kita bertekun di dalam doa, kita akan melihat janji-janji Tuhan, akan melihat kemenangan dalam diri kita, akan melihat kesembuhan dalam hidup kita. Orang yang sakit disembuhkan, orang yang buta dicelikan, orang yang lumpuh bersorak-sorak karena dia sudah menerima keselamatan. Saya menuliskan dan saya mempelajari 4 penting tentang orang yang gagal. Apakah orang Kristen itu pasti gagal? Ya. Tapi kegagalan itu tidak menjadi penghalang untuk dia untuk maju. Kegagalan bukan menjadi penghalang buat dia untuk kembali kepada jalan yang benar. Ada 4 hal yang saya pelajari. Kenapa orang gagal? Yang pertama, orang gagal masih tetap dikasih dan diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus. Saudaraku, saudara mungkin pernah gagal. Rasul Paulus bilang begini, saudara. Segala yang tidak baik, yang tidak benar, aku tinggalkan. Aku kembali kepada Bapa di surga. Artinya, dia kubur dalam-dalam dosa yang selama ini yang membuat dia nyaman, dan dia kembali kepada Bapa di surga. Yang kedua, orang gagal diterima apa adanya, tetapi tidak dibiarkan apa adanya. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kalau Tuhan bilang, marilah engkau yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Artinya, orang gagal juga butuh Tuhan dalam hidup ini. Amin. Bukan cuma orang yang menerima keselamatan yang butuh Tuhan, tetapi orang yang gagal juga butuh Tuhan. Mereka perlu dididik, mereka perlu dibimbing, mereka perlu diajar, mereka perlu dituntun jalannya, supaya jalan mereka tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Mereka tetap berjalan lurus sampai mereka berjumpa dengan Yesus dalam hidupnya. Yang ketiga, orang gagal dihukum karena kesalahannya, namun tetap dipercaya Tuhan karena kasih-Nya. Artinya, saudaraku, meskipun kita sudah jatuh dalam dosa, kasih Allah membalut segala luka-luka yang membuat kita selama ini meninggalkan Tuhan. Dia tetap membuka pintu buat kita. Dia tetap membuka hatinya kepada kita, karena dia adalah orang yang sangat istimewa bagi kita. Saudaraku, yang keempat, orang gagal tidak boleh putus asa. Saudara, putus asa bukanlah jalan solusi untuk engkau meninggalkan Tuhan. Putus asa bukan solusi untuk engkau mundur dari jalannya Tuhan. Putus asa bukan solusi untuk kamu meninggalkan hidup ini. Justru ketika kita gagal, dari kegagalan kita akan belajar bahwa masih ada Tuhan dalam hidup kita.
Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, karena melalui program ini Yesus itu baik. Saudara, jika kita percaya, jika berjumpa dengan Tuhan, jika kita mengaku bahwa Dia adalah Tuhan Juru Selamat dalam hidup kita, saudara sudah menerima kesempatan kedua. Orang yang menerima kesempatan kedua, dia akan mengalami terobosan-terobosan dalam hidupnya. Orang yang menerima kesempatan kedua, dia akan mendapatkan sukacita. Orang yang menerima kesempatan kedua, dia akan melihat keajaiban-keajaiban mujizat dalam hidupnya. Orang yang menerima kesempatan kedua, dia akan melihat di dalam keluarganya ada kuasa Tuhan mengalir, menjamah seluruh keluarganya, dan mereka menerima keselamatan. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya program ini membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Saya tidak mau saudaraku meninggalkan Tuhan. Kalau kita meninggalkan Tuhan, rugi saudara. Kenapa? Kita tidak menerima upah di surga. Tapi kalau kita memanfaatkan kesempatan kedua dari Tuhan, ketika dia dihukum, dicambuk, bahkan dia dihina, diludahi, dilempari pakai batu, Tuhan naik ke atas salib. Ketika dia naik ke atas salib, dia memberikan hidupnya kepada kita yang berdosa. Supaya apa? Supaya yang berdosa ini dibersihkan, dibalut, dibungkus dengan kemuliaan, supaya hidup kita yang kotor ini difilter, disaring, dan dijadikan bejana yang hidup, yang indah, yang murni, dan yang indah, supaya kita menerima keselamatan. Jangan sia-siakan kesempatan kedua. Kalau Tuhan masih memberikan kesempatan engkau bernapas, memberikan engkau kesempatan sehat, memberikan kesempatan untuk kau mendapatkan karir yang baik, memberikan kesempatan kepada engkau punya pelayanan yang baik, memberikan kesempatan untuk kau punya talenta yang baik, manfaatkan kesempatan itu dalam dirimu, supaya apapun yang kau perbuat buat Tuhan, perbuatlah untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk engkau membanggakan dirimu, saya hebat. No, Anda hebat. Itu karena Tuhan Yesus baik buat kita. Amin. Oleh sebab itu, kita yang sudah diselamatkan, mari kita berlomba-lomba, berlomba-lomba meninggalkan dosa dan maju untuk menuju kesempurnaan bersama dengan Tuhan Yesus. Melalui program Tuhan Yesus itu baik. Saya percaya saudara yang menyaksikan program ini, apapun masalahmu, apapun penyakitmu, apapun cobaan yang kau alami, apapun tantangan yang saat ini menekan dirimu, ingat, masih ada Yesus yang paling baik dalam hidup kita. Amen. Mungkin orang meninggalkan kamu, orang yang mencintaimu meninggalkan kamu, mungkin istrimu meninggalkanmu sebagai suami, mungkin engkau suami ditinggalkan oleh istrimu. Jangan patah hatimu, jangan kecil imanmu. Percaya, masih ada Tuhan dalam hidupmu, masih ada kesempatan kedua dari Tuhan buat hidup. Engkau yang berbaring di atas tempat itu, kuasa Tuhan menjamahmu, kuasa Tuhan menyembuhkan penyakitmu. Orang tua, kasihilah anakmu. Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu seperti engkau melakukannya untuk Tuhan. Melalui firman Tuhan ini kita diajar supaya kita menerima kesempatan kedua dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Haleluya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.